Dua hamba sahaya, kebetulan kedua-duanya masih kecil. Ya. Maka salah seorang di antaranya dimarahi dan yang satunya dicintai. Jadi hamba yang satu dimarahi, budak tadi itu, yang satu dicintai oleh tuannya, oleh majikannya. Hamba sahaya yang dicintainya itu dilarangnya untuk banyak bermain dan harus rajin sekolah. Dikurungnya di rumah untuk diajari tentang adab kesopanan, akhlakul karimah, tata cara bergaul dengan orang lain, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Bahkan dilarangnya juga hamba yang dicintai tadi untuk memakan makanan yang sembarangan, meminum minuman yang sembarangan, harus selektif. Ini boleh apa tidak boleh, baik apa tidak baik untuk kesehatan tubuhnya. Demikian minuman ini. Ya. Bahkan begitu sakit sedikit saja, langsung dibawa ke dokter, diobatkan biar segera sehat. Sementara hamba yang satunya yang dibenci oleh tuannya tadi, oleh majikannya tadi itu, hamba saya itu disia-siakannya, dibiarkannya supaya dia hidup sesuka hatinya. Dibiarkannya main-main sampai secapeknya, tidak dimasukkan ke sekolah, tidak diajari tata krama, mau makan apa saja silakan, ya. Mau minum apa saja silakan, pokoknya dibiarkan lah, ya, dibiarkan. Majikannya membolehkannya ia berbuat menurut nafsu syahwatnya dan kelezatannya, dan bahkan tuannya mau menolongnya pada semua maksudnya itu, bahkan di mana ia tidak dilarang untuk melakukan apa saja yang ia kehendaki. Analog ini para jamaah adalah memberikan pelajaran buat kita. Bahwa sesungguhnya orang yang dicintai oleh Allah, seperti kamu ada kesopanan, begitu sedikit sakit langsung diobatkan. Begitulah sesungguhnya hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang untuk makan yang dilarang, yang haram, dilarang untuk berbuat perbuatan yang dilarang, bahkan harus taat kepada Allah untuk beribadah kepadanya. Tapi hamba yang tidak dicintai oleh Allah, ya tadi, majikannya melepas begitu saja. Mau berbuat apa saja silakan, mau makan apa saja silakan, mau minum apa saja silakan, bahkan tidak pulang pun silakan. Itulah hamba yang dibenci oleh tuannya tadi, dan demikian pula gambaran seseorang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan berbuat semau gue. Ya. Dibiarkan berbuat semau gue. Lah orang yang terpedaya itu merasa bahwa dengan Allah membiarkan dirinya mau melakukan apa saja, itu adalah merupakan sebuah kebaikan. Ini kan saya dibiarkan oleh Allah mau berbuat apa saja. Itu kemuliaan buat saya. Karena Allah membebaskan diri saya untuk melakukan apa saja. Itulah yang benar-benar terpedaya para sahabat. Maka Bapak Ibu rahmatullah, sehingga dikatakan
orang yang dilepas oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, sekali lagi, untuk menikmati kenikmatan dunia dan kelezatannya, okay, itu adalah semata-mata terpedaya, dan jika itu selalu dilakukan, maka perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu para jamaah akan menjadi sebab membinasakan kehidupan mereka. Binasa saat masih di dunia, apalah lagi nanti ketika di akhirat. Sesungguhnya Allah, para jamaah, menjaga hambanya dari dunia, di mana Allah itu mencintainya. Sebagaimana seseorang daripada kita menjaga orang yang sakit dari memakan makanan dan meminum minuman yang ia cintai, tetapi tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum agar sakitnya segera sembuh. Agar sakitnya segera sembuh. Begitulah para jamaah, sebuah gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Al-Hakim dari Qatadah bin Nu'man. Jadi apa yang saya sampaikan itu sebenarnya isi hadis Rasulullah. Kalau orang itu dicintai oleh Allah, maka dikekang. Kalau orang itu tidak dicintai oleh Allah, maka dilepas. Silakan semau gue. Mau melakukan apa saja, silakan. Nah, bagi orang yang terpedaya, sekali lagi, itu dianggap sebuah kemuliaan karena dibebaskan oleh Allah untuk berbuat apa saja. Itu dianggap sebuah kemuliaan. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki mata hati, apabila datang dunia menghadapnya, mereka bersusah hatinya dan kemudian mengatakan, apakah ini dosa yang akan disegerakan siksanya oleh Allah? Jadi orang-orang yang memiliki mata hati, ketika datang materi, hatinya justru susah. Dan kemudian mengatakan, apakah ini dosa yang akan disegerakan siksaannya oleh Allah? Bapak Ibu para jamaah, sungguh kemudian secara umum kita ini berpikir, kalau kemudian kita ini memiliki harta yang sangat banyak, maka betapa beratnya, sekali lagi jamaah, betapa beratnya nanti hisabnya di akhirat. Itu yang harus juga menjadi perhatian kita. Jadi sekali lagi, kalau begitu sangat banyak harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk kita, betapa nanti sangat berat juga hisabnya di akhirat. Dan lama menunggu untuk menyelesaikan hisab kita di akhirat itu, dahulu sudah kita sampaikan, itu merupakan siksaan tersendiri. Itu merupakan siksaan tersendiri. Jadi jangan kemudian kita bangga dengan memiliki ini dan itu, tapi kita harus ingat tentang hisab apa yang kita miliki, yang namanya ini dan itu, nanti di akhirat. Hisabnya berat. Harus betul-betul kita bertanggung jawabkan. Dan pertanyaannya, harta itu dua para jamaah. Kau peroleh dari mana, dengan cara apa? Setelah engkau peroleh, kau peruntukkan untuk apa? Kau pergunakan untuk apa? Itu pertanyaannya dua para jamaah. Kalau harta. Maka para jamaah, tidak sedikit contoh dalam kehidupan ini, orang yang binasa karena terpedaya dengan harta kekayaan. Sangat banyak contoh-contoh seperti itu dalam kehidupan.
Bapak Ibu, orang yang memiliki mata hati itu, mereka melihat bahwa yang demikian itu tanda adanya kutukan dan penyia-nyiaan. Dan apabila datang menghadap kepadanya orang-orang miskin, maka mereka berkata, selamat datang, wahai tanda-tandanya orang yang soleh. Walaupun tidak mesti orang yang miskin itu semuanya soleh, ya tidak mesti. Tapi dalam kehidupan itu, yang banyak memberikan contoh untuk kita itu kan, ngapunten, yang banyak harta itu yang banyak berdurhaka kepada Allah. Kalau orang itu miskin, apa yang mau dipakai untuk bermaksiat kepada Allah? Mau beli minuman keras, nggak bisa. Mau main judi online, ya tidak bisa. Mau apa lagi, nggak bisa. Ya orang miskin. Ya. Tapi bagi mereka yang memiliki harta yang sangat banyak, mau berbuat apa saja hari ini bisa. Istilahnya, yaitu tadi, semau gue. Bahkan naudzubillah min dzalik, pernah ada cerita yang Masya Allah sangat mengerikan dengan harta kekayaannya. Artinya perbuatan kemaksiatannya itu sudah benar-benar melampaui batas. Kenapa? Karena didukung dengan harta kekayaan yang ia miliki. Tapi kalau orang miskin, apa yang mau dipergunakan? Walaupun juga tidak sedikit orang miskin itu yang durhaka kepada Allah. Yang durhaka kepada Allah juga tidak sedikit. Ya memang semuanya tergantung dan kembali kepada diri kita sejauh mana kita mampu memanage hidup dan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan syariat agama Allah Islam yang kita cintai. Bapak Ibu rahimahullah, bagi orang yang terpedaya, apabila datang menghadap kepadanya dunia atau harta benda, maka ia menyangka bahwa yang demikian itu adalah karomah atau penghormatan dari Allah. Dan apabila dunia itu hilang daripadanya, maka ia menyangka bahwa hilangnya dunia itu adalah penghinaan dari Allah. Sebagaimana yang telah dikabarkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr, surat 89, ayat 15 dan 16, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan di dalam muqaddimah. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Indri. Ini Ustadz siap surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16 ya Ustadz. Nggih, auzubillahi minasyaitonir rajim. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Bapak Ibu rahimahullah, betapa jelasnya ayat ini. Okay. Betapa jelasnya sekali lagi ayat ini. Ketika Allah menguji, lalu dimuliakannya, dan diberinya kesenangan. Kesenangan karena harta kekayaan. Kesenangan karena pangkat dan jabatan. Kesenangan karena yang lain-lainnya. Maka orang itu berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Tapi begitu Allah mengujinya, lalu Allah membatasi atau
mengurangi rizki untuk orang itu, maka dia mengatakan, Tuhanku telah menghinakanku. Jadi orang terpedaya itu ketika diberikan harta oleh Allah, sekali lagi, merasa mulia, mendapatkan karomah, kemuliaan dari Allah. Ketika hartanya kemudian dibatasi oleh Allah, diambil oleh Allah, dengan cara Allah, dia mengatakan, Allah menghinakanku. Inilah para jamaah, sebuah kenyataan yang benar-benar memperdaya diri kita kalau kita memiliki sikap seperti itu. Merasa mulia dengan Allah memberikan harta kekayaan yang banyak dan merasa terhina jika Allah menjadikan kita miskin. Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu para jamaah, Allah memberi jawaban untuk yang demikian dengan firman-Nya kalla, yang artinya sekali-kali tidaklah demikian. Seperti yang telah dikatakannya itu. Sesungguhnya itu adalah suatu percobaan atau ujian. Maka kita berlindung kepada Allah dari jeleknya cobaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hati kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwa yang demikian itu adalah keterperdayaan atau ketertipuan yang nyata. Keterperdayaan atau ketertipuan yang nyata. Seorang tokoh tabi'in, Al-Hasanul Basri, beliau berkata, Allah mendustakan perkataan kedua orang tersebut dengan firman-Nya, kalla. Yang tadi, sekali-kali tidaklah demikian itu. Kemudian Allah berfirman, tidaklah kesenangan hidup dan kurangnya rizki itu dengan pemuliaan dan penghinaan. Tetapi orang yang mulia ialah orang yang, kata Allah, aku muliakan dengan ia mentaatiku, baik ia kaya ataupun miskin. Dan orang yang hina ialah orang yang, kata Allah, aku hinakan ia dengan berbuat maksiat kepadaku, baik ia kaya maupun miskin. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi, sesungguhnya dalam kondisi kaya maupun miskin, kita ini bisa dimuliakan oleh Allah dengan kita selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Kita juga bisa menjadi hina. Apakah kita dalam kondisi kaya maupun miskin, jika kita selalu berbuat kemaksiatan, kemungkaran, menentang aturan-aturan Allah, melanggar aturan-aturan Rasulullah, nggak peduli kita kaya maupun miskin, kitalah menjadi orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita selalu berbuat kemaksiatan. Hanya tadi memang saya kembalikan lagi banyak contoh-contoh dalam kehidupan bahwa kemudian dengan Allah memberikan harta kekayaan yang berlebih-lebihan itu bisa menjadi sebab justru kita lebih menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita merasa mampu dan bisa berbuat apapun yang kita kehendaki dengan kita memiliki harta kekayaan yang banyak tersebut. Bapak Ibu rahimahullah, keterberdayaan ini obatnya adalah dengan mengetahui tanda-tanda kemuliaan dan mengetahui pula tanda-tanda kehinaan. Ada kalanya dengan mata hati, atau ada kalanya pengetahuan kita tentang mengetahui tentang tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda kehinaan itu juga dengan taklid. Adapun yang mata hati,
Maka dengan mengetahui segi condongnya hati kepada nafsu syahwat duniawi dan menjauhkan diri dari Allah. Dan mengetahui cara menjauhkan diri dari nafsu syahwat duniawi dengan bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian itu para jamaah dapat diketahui dengan ilham pada tempat-tempat orang-orang yang arif, orang-orang yang dekat dengan Allah. Para jamaah, itu kalau orang-orang yang memiliki mata hati. Begitu terjerumus dalam kemungkaran, dia langsung sadar bahwa itu adalah larangan Allah, bahwa itu adalah larangan Rasulullah, dan kemudian segera bertaubat, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang mengetahui tanda-tanda kemuliaan dengan melalui mata hatinya. Kemudian yang dengan jalan taklid dan mau membenarkan, yaitu dengan beriman pada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan mau membenarkan pula pada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-55 dan 56, surat 23. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Silakan Bu Indri. Injil Ustaz. Al-Mu'minun. Nggih, 55 sama 56 nggih Ustaz. Nggih. Nggih. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberi kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Bapak Ibu, kita diingatkan oleh ayat ini. Jadi jangan pernah kita mengira bahwa dengan Allah memberikan harta yang banyak, anak yang banyak, itu berarti Allah memberikan kebaikan dan kemuliaan untuk kita. Ya. Jadi jangan pernah kita mengira dengan Allah memberikan harta kita yang banyak, anak yang banyak, lalu kita merasa bahwa Allah memberikan kebaikan kepada kita. Jawabannya justru tidak. Sebenarnya mereka tidak sadar. Ya. Sebenarnya mereka tidak sadar. Jadi karena itu harus hati-hati. Ketika kita dititipi oleh Allah, diberikan amanah oleh Allah dengan harta dan anak-anak yang banyak, kita harus hati-hati pada jamaah. Ya. Tanggung jawab kita tentang harta benda, tanggung jawab kita tentang anak-anak kita itu sangat berat nanti di akhir. Maka kita mesti berhati-hati. Bapak Ibu rahimahullah. Karena itu, kalau kemudian seseorang itu sudah diberikan harta yang banyak, lalu menyebabkan justru lebih menjauhkan dirinya dari Allah, ingat para jamaah. Di surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 182, di penggalan ayat itu Allah dawuh, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dibaca lengkap enggak apa-apa Bu, ini artinya. Tadi ayat berapa Ustadz? Ada suara masuk ayat tadi. 182. 182. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami
akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Nggih. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, bahwa harta kekayaan itu sesungguhnya banyak menipu kita. Harta kekayaan itu banyak menyebabkan hisab kita nanti di akhirat sangat lama. Ketika kemudian mereka tidak percaya seperti itu, kata Allah, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Kalau kemungkaran demi kemungkaran yang kita lakukan karena dukungan harta kekayaan sehingga kita bisa berbuat apa saja, hati-hati. Pelan-pelan Allah akan menarik secara berangsur-angsur menuju kepada arah kebinasaan yang kadang-kadang kemudian kita tidak merasa. Ya. Dari arah mana Allah akan menarik secara berangsur-angsur menuju kebinasaan kalau kita ini selalu berbuat kedzaliman, kemaksiatan, kemungkaran. Ya. Oleh sebab itu, Allah juga mengingatkan kita di dalam surat Al-An'am ayat 44. Dalam penggalan ayat itu Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Nggih Ustaz, surat Al-An'am itu surat 6 nggih. Maaf, ayat 44. Nggih. Sedap. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Bapak Ibu para jamaah. Jadi ketika kemungkaran itu sudah mereka lakukan, justru Allah membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka dalam puncak kegembiraan dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka kata Allah, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Hati-hati. Ketika mereka sudah dalam puncak kemaksiatan, ya, dengan rasa gembiranya dalam kemaksiatan itu, hati-hati, Allah akan menurunkan azab dengan sekonyong-konyong. Allah akan menurunkan siksa dengan sekonyong-konyong. Baghtah, dengan tiba-tiba azab itu akan diturunkan oleh Allah. Jadi jangan ada yang merasa aman ketika kita sedang berbuat kemaksiatan, kedzaliman. Bahkan kemaksiatan sekecil apapun, jangan ada di antara kita yang merasa aman dari azab Allah. Apalagi kedzaliman, kemaksiatan, kemungkaran yang sudah kita lakukan dengan luar biasa. Sehingga puncak kegembiraan dengan kemaksiatan itu sekali lagi yang akan menyebabkan Allah akan menyiksa dengan sekonyong-konyong, menurunkan siksa, bala musibah dengan sekonyong-konyong, dengan mendadak disapu habis oleh Allah. Maka ini menjadi pelajaran buat kita. Tidak ada dosa kecil yang kita lakukan, jika kemudian dosa kecil itu terus kita tumpuk, maka yang sedikit itu lama-lama para jamaah akan menjadi bukit.
Jangan merasa aman dengan dosa kita yang sedikit-sedikit tapi terus kita lakukan. Maka istilahnya tadi, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jangan ada yang merasa aman dengan kita berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi kalau di ayat yang sebelumnya tadi, sanastadrijuhum di Al-A'raf ayat yang ke 180. 182. Ya, tadi. Ya. Itu bahwa setiap mereka mengerjakan suatu dosa, niscaya kami, kata Allah, akan mendatangkan untuk mereka nikmat. Supaya apa? Supaya mereka bertambah-tambah dosanya, bertambah-tambah terpedayanya. Jadi begitu berbuat dosa, akan ditambah kenikmatannya oleh Allah dengan maksud agar mereka bertambah-tambah dosanya, agar mereka bertambah-tambah terpedayanya. Nah, ketika semakin bertambah-tambah dosanya, semakin bertambah-tambah terpedayanya, jangan mengira kemudian mereka aman dari ancaman, azab, atau siksa, atau musibah yang akan Allah turunkan kepada mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayat yang ke-42. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Begitu jelas bahwa jangan pernah kita mengira para jamaah di saat kita melakukan perbuatan yang zalim itu, ya, kemudian Allah lupa dengan perbuatan zalim yang kita lakukan, jangan pernah kita mengira begitu. Sesungguhnya Allah memberikan tangguh kepada mereka itu sampai pada waktunya nanti langsung dul kalau bahasa Jawanya. Ya, sampai pada waktunya nanti langsung turun musibah, turun azab, turun siksa. Ya. Jadi seperti tadi, seorang majikan yang memiliki dua hamba sahaya, yang satu dicintai, yang satu dibenci. Ya. Justru yang dibenci itu dibebaskan, sakarepmu wis. Kamu mau berbuat apa saja. Begitulah gambarannya orang-orang yang terpedaya. Bapak Ibu rahimahullah. Maka barang siapa yang mendasari hidupnya ini dengan selalu beriman dan beramal soleh, insya Allah kita akan terhindar dari keterpedayaan atas rayuan dan bujukan syaitan. Oleh karena itu, para jamaah, ya, kita harus berusaha untuk menghindari keterpedayaan dalam hidup ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus menghilangkan kebodohan kita. Maka ngaji seperti ini amat sangat dibutuhkan para jamaah. Sebab orang itu kalau bodoh itu, ya bahasa
ujubnya kan angel tuturani. Gitu ya. Angel tuturani. Kalau orang itu bodoh. Tapi kalau kita ini sudah memiliki ilmu, insya Allah kita akan mampu menepis keterpedayaan tersebut dengan kita selalu sudah kenal dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga jangan sampai kemudian kita tertipu sebagaimana Qarun, sebagaimana Fir'aun, ya, sebagaimana Namrud, dan hamba-hamba Allah yang terpedaya dengan pangkat jabatan dan harta kekayaan yang justru akhirnya menenggelamkan dan membinasakan mereka saat mereka masih hidup di dunia. Apalah lagi nanti balasan Allah saat nanti di akhirat kelak. Masya Allah. Sangat berat para jamaah. Okay? Sangat berat. Bapak Ibu rahmatullah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada mereka dari azabnya dan tarikan Allah ke arah kebinasaan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-99. Di dalam ayat itu, di dalam penggalan ayat itu Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Monggo Indri. Injil Ustaz, 99 Ustaz. Nggih, 99. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali kaum yang merugi. Bapak Ibu, tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang merugi. Maka tadi saya sudah sampaikan, sekecil apapun kekhilafan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita kerjakan, kemungkaran yang kita lakukan, jangan pernah merasa aman dari siksa Allah. Okay? Sehingga ayat ini juga dengan begitu jelas, dan tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang merugi. Okay? Jadi kalau ada di antara kita ini yang merasa aman dari siksa Allah, ya kita termasuk kelompok orang-orang yang merugi saat kita hidup di dunia ini, merugi saat nanti kita di akhir. Oleh sebab itu para jamaah Allah, ya, kalaupun kemudian mereka merencanakan makar ini, makar itu, ya, sesungguhnya makar Allah itu akan mengalahkan makar mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam surat An-Naml, surat yang ke-27, ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Apa itu Ustaz? Surat berapa tadi? Surat 27, An-Naml. Oh, nggih. Ayat 50 nggih. Ayat 50. Yes. Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi makar atau tipu daya yang mereka rencanakan itu, mereka lupa bahwa Allah juga membuat atau merencanakan tipu daya, merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadari. Ikhtiar, upaya-upaya makar yang dilakukan mereka, lupa kalau Allah juga menyiapkan makar ya, untuk mengalahkan makar atau tipu daya mereka.
Maka para jamaah, satu keyakinan kita ya, bahwa Allah telah juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-54. Ini yang menjadi keyakinan kita. Ya. Apapun makar yang mereka lakukan akan dikalahkan dengan makarnya Allah karena kita memiliki keyakinan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingat para jamaah, tipu daya Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Upaya orang-orang kafir berusaha untuk melemahkan dan merendahkan agama Islam ini, yang mereka lakukan, ingat, ada tipu daya yang luar biasa, itulah tipu daya Allah. Ya. Jadi kita yakin bahwa tipu daya Allah itu adalah khairun, lebih baik daripada tipu daya siapapun juga, termasuk tipu dayanya orang-orang kafir. Okay? Tipu dayanya orang-orang kafir. Kemudian dikuatkan lagi dengan surat At-Tariq, surat 86, yaitu juz amma, di ayat 15 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida." Sungguh mereka, orang kafir, merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Bapak Ibu, jadi kita punya keyakinan bahwa upaya-upaya kemungkaran yang mereka lakukan, terutama orang-orang kafir, ya, untuk merendahkan Islam, untuk menghancurkan Islam, ingat, sekali lagi, Allah punya tipu daya yang luar biasa yang akan dapat mengalahkan tipu daya orang-orang kafir tersebut. Yang akan dapat melemahkan tipu dayanya siapa saja. Ya, siapa saja. Jadi, para jemaah Allah, maka sekali lagi, barang siapa yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang tertipu. Maka dialah orang yang terpedaya. Dan sumber tertipunya itu adalah bahwa ia mengambil dalil dengan kenikmatan duniawi, ia merasa mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat tersebut. Maka yang demikian itu adalah dalil kehinaan. Akan tetapi dalil kehinaan itu memang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Maka setan dengan perantaraan hawa nafsu itu mencondongkan hati orang itu kepada apa yang ada kesesuaian dengan hawa nafsu, yaitu pembenaran dalil kepada kemuliaan, maka inilah batas dari keterperdayaan tersebut. Jadi Bapak Ibu, rahimakumullah, sekali lagi, jangan pernah kita merasa aman dari azab Allah, dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang yang terakhir-terakhir itu memang menjelaskan tentang kemaksiatan, kemungkaran, dan kedoliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana dengan terpedayanya orang-orang yang berbuat maksiat dari orang-orang yang mukmin? Orang-orang yang berbuat maksiat
dari orang-orang yang mukmin. Ya. Dengan perkataan mereka, sesungguhnya Allah Maha Pemurah, dan kami mengharapkan kemurahannya, akan kemaafan Allah, akan pengampunan Allah. Bertawakalnya mereka pada ucapannya yang demikian, dan keteledorannya akan amal kebaikan yang demikian, dengan menamakan angan-angan, ya, dan terpedayanya itu adalah makom yang terpuji pada agama, dan bahwa nikmat Allah itu sangat luas. Rahmatnya telah mencukupi dan kemurahannya telah meratai. Maka di manakah kemaksiatan hamba dalam lautan rahmatnya? Dan kita adalah orang-orang yang bertauhid dan beriman. Maka kita mengharap-harap kepadanya, kepada Allah, ya, dengan perantaraan keimanan itu, Allah masih akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu rahmatullah, terkadang terpedayanya mereka itu karena mereka bersandar harapan dengan berpegang teguh dengan kesolehan nenek moyangnya dan ketinggian martabat mereka. Salah satu contoh misalnya, seperti terpedayanya Al-Alawiyah, ya, keturunan Khalifah Ali, ya, keturunan Sayyidina Ali. Dengan nasabnya, dan mereka menyalahi perilaku hidup nenek moyangnya di dalam takut dan takwa serta warok. Mereka menyangka, para jamaah, bahwasanya mereka termulia pada sisi Allah dari nenek moyangnya. Karena nenek moyangnya di dalam banyak warok, dan takwanya adalah orang-orang yang sangat bertakwa, dan mereka serta banyaknya fasik dan dolim itu, mereka merasa aman dari azabnya. Maka yang demikian inilah batas akhir tertipu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, maka kias setan pada Al-Alawiyah, persoalan keturunan dari orang-orang baik ini, itu barang siapa mencintai manusia, niscaya ia mencintai anak-anaknya. Dan sesungguhnya Allah telah mencintai nenek moyang kita, maka dia mencintai kita, dan kita tidak perlu mengerjakan taat. Maka orang yang terpedaya itu lupa bahwa Nabi Nuh alaihissalam menghendaki anaknya supaya ikut menyertai di dalam kapal saat itu, akan tetapi anaknya tidak mau menyertainya. Lalu ia termasuk orang-orang yang tenggelam. Nabi Nuh berseru kepada Allah sambil mengatakan, ya Tuhanku, ya, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Maka saat itulah Allah menjawab apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Hud ayat 46, surat yang ke-11. Allah menjawab, ya Nuhu innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Bu Indri. Nggih Ustaz, ayat 4 nggih. Nggih. Ayat 46. Oh, ayat 46, maaf. Nggih. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohonkan kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Bapak Ibu, begitu juga cerita tentang Nabi Nuh dengan putranya Kan'an yang tercinta itu. Ya. Ketika kemudian Nabi Nuh memohon kepada Allah dan mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, langsung dibantah oleh Allah. Hai Nuh, sesungguhnya ia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Jangan bayangkan Bapak Ibu, sampai keturunan Nabi, ketika kemudian tidak
berbuat sesuai dengan syariat Allah saat itu, sekalipun itu benar-benar anak keturunan Nabi, Allah menyatakan itu bukan keluargamu. Atau kalau bahasa kita, itu bukan anakmu karena tidak mau mengikuti jejakmu yang mendakwakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah, sekali lagi, tidak harus kita membanggakan diri karena keturunan, merasa kita punya nasab orang-orang yang terhormat, sehingga kita berbuat apa saja juga semau gue. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada yang menjamin kita akan selamat di akhirat kelak. Walaupun kita keturunan siapapun, keturunan Nabi sekalipun, jika kita tidak berbuat untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, putranya Nabi Nuh pun dianggap oleh Allah itu bukan anakmu Nuh, karena dia tidak sejalan dengan kamu Nabi Nuh. Bapak Ibu rahimahullah, Nabi Ibrahim alaihissalam memohonkan ampunan dari Tuhan untuk ayahnya, tetapi doanya tidak bermanfaat baginya. Ya. Jadi ketika ayah pun tidak seiman seagama, kalaupun kita memintakan ampunan kepada Allah, tidak ada manfaat sama sekali bagi ayah yang kemudian tidak seiman, tidak seagama dengan kita. Nggak ada jalan untuk menuju ke sana. Jadi ibarat kabel itu, kabelnya sudah putus. Jadi tidak ada jalan untuk bisa memintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita yang tidak seiman dan tidak seagama, untuk tidak seiman dan seagama dengan kita. Itu kita sudah putus, tidak bisa memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu para jamaah, kita ingatkan kembali sabda Rasulullah SAW, ya, yang sudah kita sampaikan pada awal pertemuan di saat kita membahas tentang terpedaya ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Majah, dari Shaddad bin Aus, Rasulullah SAW beliau bersabda, Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaku man ajba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang pintar adalah orang yang menyiapkan bekal dirinya dan beramal untuk sesudah mati. Orang yang dungu adalah orang yang menuruti hawa nafsunya dan mengharap-harap balasan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, maka inilah yang kemudian menjadi harapan kita untuk berada kita ini dalam al-qayyis, orang yang pintar. Jadi intinya orang yang pintar itu siapa? Ya orang yang mampu untuk mempersiapkan dirinya dengan membekali dirinya dengan bekal yang terbaik, yang namanya taqwa Allah, untuk menghadapi hari kematian yang akan datang. Jadi kalau mereka rata-rata takut mati itu bukan karena takut matinya para jamaah. Takut mati itu karena takut kehilangan rasa kenikmatan-kenikmatan yang telah mereka rasakan saat hidup di dunia. Karena itulah mereka takut mati. Nah, para jamaah Allah, bagi kita mau takut atau tidak takut ya tetap akan mati. Makanya kita harus masuk dalam kelompok al-qayyis. Orang-orang yang pintar. Orang-orang yang pintar itu kata Rasulullah sekali lagi adalah orang yang menyiapkan bekal untuk menghadapi hari kematian. Dan bekal terbaik itu sekali lagi para jamaah adalah taqwa Allah. Taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, oleh sebab itu kita mesti harus hati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai kemudian kita berbuat semau gue yang menyebabkan kita menjadi
binasa, baik dalam kehidupan kita di dunia, apalagi nanti di akhirat kelak. Semoga Allah selalu menjaga hati kita untuk tetap istiqomah dan teguh di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para jemaah. Monggo kami kembalikan kepada Pak Aswar. Monggo, Pak.